أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة أما بعد. Ayah bunda, abang kakak yang dirahmati Allah, tak terasa waktu telah berganti. Kini kita memasuki lembaran baru dalam hitungan kalender Hijriyah. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup sehingga dapat menikmati dan mengisi lembaran baru dengan hal-hal yang lebih baik dari lembaran terdahulu. Ayah bunda, abang kakak yang dirahmati Allah, tak ada salahnya setiap momen itu diperingati. Hanya saja semua itu bergantung pada cara dan tujuannya. Biasanya sebuah peringatan pergantian tahun itu cenderung identik dengan pesta pora, nyulut petasan, kembang api, begadang, sampai pagi dan lain sebagainya. Semua itu sah-sah saja. Namun, sebagai muslim, kita mesti punya cara sendiri dalam menyambut dan memperingati tahun baru Hijriah ini. Secara, kita kan bukan bebek latah, betul tidak? Kita punya pedoman berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi. Alangkah bijaknya kalau kita mencari cara yang tepat untuk menyambut dan memperingati tahun baru ini lewat prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Coba kita perhatikan firman Allah dalam Quran surat Al-Hasr surat ke-59 ayat 18 yang artinya kurang lebih demikian. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian takut pada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ada satu poin yang perlu digarisbawahi dalam firman tersebut, yaitu hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Sangatlah jelas bahwa dalam hal ini Allah menganjurkan untuk berintrospeksi. Nah, introspeksi inilah yang bisa dijadikan sebagai cara kita dalam menyambut atau memperingati tahun baru. Ayah bunda dan abang kakak yang berbahagia, dalam kesempatan ini marilah kita merenung dan membuat perhitungan pada diri kita sendiri. Yang pasti saat ini jatah hidup kita semakin berkurang. Adakah amal baik kita juga bertambah banyak? Dengan semakin sempitnya kesempatan hidup, ini berarti kita dituntut untuk memanfaatkan sisa umur kita sebaik mungkin. Kita semua tidak tahu kapan kita akan mati. Saudara-saudara sekalian, karenanya sangatlah rugi jika kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Jika tahun kemarin kita belum sempat salat, maka sekarang harus sudah mulai menyempatkan. Jika kemarin hanya cukup sholat di rumah, maka mulai sekarang mulai berjamaah di masjid atau musola. Jika dulu enggan untuk bersedekah, mulai sekarang
mencoba untuk berbagi. Jika dulu hanya mementingkan ibadah kepada Allah atau hablum minallah, maka tahun ini mulailah beribadah lewat jalur manusia atau hablum minannas. Berbuat baik pada tetangga, rekan, dan bahkan pada semua makhluk yang ada di dunia ini. Ayah, bunda, dan abang kakak yang budiman, marilah kita jadikan tahun baru ini sebagai semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup kita. Ingat pesan Nabi, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sebaliknya, sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang panjang umurnya namun jelek amalnya. Hadis di atas mengingatkan kita supaya kita senantiasa memanfaatkan umur kita dengan baik, tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita dengan amalan-amalan yang baik pula. Terlebih di tahun yang baru ini, kita harus memulainya dengan spirit baru, semangat baru, dan biasanya pada bikin resolusi. Nggak masalah sih, tapi kalau tahun-tahun sebelumnya kita membuat resolusi berkenaan dengan pendidikan, karir, dan target kehidupan yang lainnya, ada baiknya jika mulai tahun ini kita membuat resolusi tentang ibadah kita. Seperti misalnya puasa sunnah Senin dan Kamis, tahajud, baca Al-Quran setiap habis maghrib dan subuh, dan sebagainya. Terus di tahun yang baru ini juga pastikan kita semakin istiqomah dengan amalan-amalan yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Kalau kata anak muda zaman sekarang sih, keep istiqomah. Malahan kalau bisa harus semakin kita tingkatkan. Pada dasarnya tahun baru adalah semangat baru untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga tahun baru ini semakin barokah bagi kita semua. Semoga di tahun yang baru ini pula kita senantiasa bisa mengoptimalkan sisa umur dan melakukan perbaikan hidup. Amin. Ada kesalahan-kurangannya, mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.